Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Dengan kata lain, gelombang ini terbentuk jika adanya perubahan muatan yang dinamis. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, amplitude, frekuensi, dan kecepatan. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang, serta membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti pada cahaya tampak atau cahaya matahari. Radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, radiasi elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Apakah setiap radiasi elektromagnetik berbahaya? Ya, setiap radiasi elektromagnetik memiliki dampak bahaya bagi para penggunanya. Radiasi elektromagnetik berasal dari gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat. Sumber dari gelombang elektromagnetik adalah alat elektronik. Jadi, semakin sering menggunakan alat elektronik, maka akan semakin sering terpapar radiasi elektromagnetik. Dampak dari paparan radiasi elektromagnetik seperti gangguan pada organ-organ tubuh manusia, gangguan pada pendengaran, gangguan pada mata, gangguan reproduksi, dan lain-lain. Jadi, penggunaan alat elektronik secara normal mungkin tidak akan terlalu berbahaya bagi para pemakainya. Namun, di sisi lain, radiasi elektromagnetik juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Misalnya, pada bidang kesehatan, bidang industri, bidang komunikasi, bidang astronomi, hingga bidang seni. Manfaat gelombang radio adalah 1. Mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 2. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa radio, stasiun TV, dan juga telepon. 3. Pencitraan satelit terhadap bumi dalam pembentukan peta 3 dimensi. 4. Memudahkan dalam memahami dan mempelajari tentang luar angkasa. 5. Mengecahkan kulit wajah dalam memanfaatkan osilasi. Manfaat gelombang mikro adalah 1. Mikrowave digunakan sebagai penghangat makanan. 2. Berkomunikasi melalui radar. 3. Gelombang radar dapat digunakan sebagai pendeteksi posisi suatu benda yang akan diamati. 4. Menganalisa struktur atomi dan juga molekul. 5. Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. 6. Dapat digunakan untuk mengobati pasien kanker. 7. Dapat digunakan untuk mentransfer data berupa Wi-Fi atau Bluetooth. Manfaat gelombang elektromagnetik dari sinar inframerah yaitu 1. Sebagai remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. 2. Sebagai teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang mampu menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap dan berkabut. 3. Digunakan sebagai alat medis seperti alat terapi fisik dan diagnosis penyakit. 4. Sebagai fotografi pemetaan sumber daya alam yang mampu mendeteksi tumbuhan di bumi secara detail. 5. Mampu mendeteksi orang yang terkena virus maupun orang yang terkena penyakit. Manfaat dari gelombang elektromagnetik dari cahaya tampak dalam bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, dan pembedahan. Dalam bidang komunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Dalam bidang industri dapat dimanfaatkan untuk memotong
pengeboran dalam bidang fotografi, laser dapat menghasilkan bayangan 3 dimensi pada suatu benda yang disebut holografi. Dalam bidang astronomi dapat dimanfaatkan untuk mengukur jarak antara bumi dengan bulan dengan teliti. Sinar ultraviolet atau UV manfaatnya adalah untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan, membantu deinfeksi dan sterilisasi kuman dan bakteri, mengeringkan tinta dan resin, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, untuk lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Sinar X manfaatnya adalah 1. Dalam dunia medis, untuk melihat organ dalam tulang dan tubuh, atau bisa disebut rentgen. 2. Dalam dunia manufaktur, untuk mengecek kecacatan atau kualitas produk. 3. Untuk mengecek kualitas produk batu permata dan kristal. 4. Untuk mengecek barang-barang di bandara atau pelabuhan. 5. Dalam bidang pertanian, untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas dan membantu pemupukan. Manfaat dari sinar gamma adalah dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan dan radioterapi dalam pengobatan kanker. Juga digunakan dalam bedah saraf, untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, juga untuk mengurangi populasi hama tanaman serangga, dan untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Berikut gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Dampak atau bahaya dari radiasi elektromagnetik. 1. Gelombang radio. A. Menurunkan kekebalan tubuh penggunanya. B. Dapat menyebabkan kanker. C. Menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. D. Menyebabkan kerusakan otak. E. Merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. Dampak atau bahaya radiasi elektromagnetik gelombang mikro yaitu menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak, menyebabkan nyeri di bagian kepala, telinga, dan tenggorokan, menyebabkan tumor otak dan risiko kanker, menyebabkan kemandulan pada pria, serta menyebabkan gejala seperti mata lelah, seperti gangguan tidur, dan kehilangan memori. Bahaya dari sinar inframerah. 1. Bisa menyebabkan kanker kulit. 2. Bisa merusak jaringan retina mata. 3. Bisa menyebabkan kulit terbakar. 4. Bisa menyebabkan penuaan dini. Atau bahaya dari radiasi elektromagnetik. 4. Cahaya tampak. A. Pigmentasi dan eritema. B. Penuaan kulit dan kerusakan DNA. C. Menyebabkan penyakit seperti solar urtikaria, erythropoietic protoporphyria atau IPP, dan melasma. D. Dapat merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina mata. Dampak atau bahaya dari penggunaan sinar ultraviolet yang secara berlebihan. 1. Dapat menyebabkan kanker kulit. 2. Dapat menyebabkan terbakarnya kulit. 3. Dapat menyebabkan penyakit melanoma. 4. Menyebabkan penuaan dini dan kerusakan kulit lainnya. 5. Menyebabkan katarak dan kerusakan mata lainnya. 6. Menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Bahaya dari sinar X yaitu menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Juga dapat melemahkan tulang, menyebabkan gangguan anemia aplastik, rusaknya kelenjar tiroid, meningkatkan risiko terjangkitnya kanker dan kerusakan genetik, serta mengakibatkan katarak pada mata.
Sementara itu, bahaya sinar gamma adalah menyebabkan rasa pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, menyebabkan penyakit kanker darah, kanker tulang, kanker kulit, meningkatkan denyut jantung dan daya tahan tubuh berkurang, serta mengakibatkan mutasi genetik, dapat merusak satelit dan atmosfer, dapat merusak sel normal, dan menimbulkan efek samping. Merupakan gelombang radio atau frekuensi radio yang memungkinkan perangkat elektronik seperti HP dan komputer untuk tersambung dengan internet. Teknologi ini menghilangkan penggunaan kabel sehingga mengurangi kebutuhan kabel jaringan. Wi-Fi dan HP bekerja dengan prinsip menggunakan frekuensi radio untuk mengirim sinyal antar perangkat. Wi-Fi dan HP berada pada rentang frekuensi berkisar antara 5 x 105 Hz sampai 19 Hz dan panjang gelombang pada jarak 0,3 sampai 600 meter. Audio Jungle. Bahaya yang ditimbulkan dari radiasi HP dan Wi-Fi adalah 1. Memicu kerusakan pada otak. 2. Mengurangi kinerja denyut jantung. 3. Menyebabkan hilangnya pendengaran atau tuli. 4. Menimbulkan stres dan depresi berat. 5. Sakit kepala berkepanjangan dan berulang. 6. Membuat tubuh mudah lelah dan mengalami gangguan tidur atau insomnia. 7. Memicu penyakit kanker seperti kanker otak, kanker payudara, dan lain-lain. 8. Menyebabkan gangguan pada mata. 9. Menurunkan tingkat kesuburan pada pria dan menurunkan kualitas sperma. 10. Mengganggu janin pada ibu hamil. 11. Menghambat pertumbuhan sel pada tumbuhan. 12. Menurunkan fungsi otak dan mengurangi aktivitas otak. Bagaimana cara mengatasi bahaya radiasi HP dan Wi-Fi? Cara mengatasi radiasi HP: 1. Batasi penggunaan handphone menjadi sepenuhnya. 2. Jauhkan handphone dari tubuh ketika tidak digunakan. 3. Gunakan handsfree atau pengeras suara ketika menerima panggilan. 4. Letakkan HP di dalam tas saat berpergian dan jangan menyentuh dan jangan menaruh di saku celana atau baju. 5. Usahakan untuk berkomunikasi melalui pesan singkat daripada telepon. 6. Hindari penggunaan handphone bersinyal jelek. 7. Kurangi cahaya di layar HP dan jaga jarak antara mata dan layar. Cara mengatasi bahaya radiasi pada Wi-Fi yaitu menggunakan jaringan kabel daripada jaringan kabel, memasang penghambat sinyal Wi-Fi dari luar, matikan router ketika tidak digunakan, terutama pada malam hari, mengatur daya transmisi router Wi-Fi, tidak perlu menggunakan level paling kuat untuk mendapatkan sinyal yang terbaik, gunakan kotak untuk mengisolasi radiasi dari router Wi-Fi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.